Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Banyak ya, ada indera pendengaran, ada gagasan pokok, gagasan pendukung, ada apa lagi? Ya, ada keberagaman ya. Keberagaman apa? Agama di Indonesia. Sekarang di pembelajaran 6, kita akan belajar apa? Simak baik-baik ya anak-anak. Oke. Kita akan belajar tentang kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja ya anak-anak. Di rumah juga ada kerjasama. Contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah yang pertama, yaitu contohnya kegiatan ronda. Nah, kegiatan ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Nah, ronda ini biasanya dilakukan ketika malam ya anak-anak. Kalau di desa namanya ada yang menamakan ronda, ada yang menamakan apa? Jaga malam ya. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang kedua. Ada kerja bakti ya. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga, yaitu ada membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan. Nah, ini ya, contohnya ini apa? Memperbaiki jalan ya yang rusak. Lalu ada memperindah taman. Kerja bakti apa lagi yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan anak-anak? Coba. Ya, ada persiapan 17 Agustus. Itu juga masuk kerja bakti ya di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya ada gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Ini, coba lihat ini gambarnya apa? Ada posko ya, ini ada yang memasak, ada yang menyiapkan bantuan-bantuan lain seperti sembako ya anak-anak. Nah, saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Ini tadi kan, ini di posko pengungsian ya. Ini ada yang masak, ada relawan yang angkat-angkat barang, ya, membantu warga yang mengalami musibah. Bisa musibah banjir, bisa kebakaran, dan musibah-musibah lainnya ya. Kita harus saling bergotong royong untuk menolong warga yang lainnya yang sedang kesusahan. Selanjutnya ada persiapan Hari Kemerdekaan. Nah, anak-anak lihat ini apa? Ya, ini perayaan Hari Kemerdekaan ya di desa. Ada Panjat Pinang atau dalam bahasa Jawa Menek Pucang ya. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Biasanya sebelum perayaan Hari 17 Agustus di desa kalian ada kerja bakti atau kerjasama apa? Ya, ada yang memasang bendera ya di tepi pinggir-pinggir jalan itu. Nah, ada yang memasang umbul-umbul. Ada yang memasang apa lagi di rumah? Bendera-bendera, lampu-lampu gitu ya. Lalu kerjasama apa lagi untuk mempersiapkan Hari Kemerdekaan? Biasanya membangun jalan, memperbaiki jalan. Ya, itu tadi contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Masih banyak lagi ya contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita belajar tentang membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Nah, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Kemarin anak-anak sudah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Fungsinya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat ringkasan teks ya.
Nah, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat, ya. Tapi lebih singkat, kalian menulis teksnya lagi, tapi dalam bentuk yang lebih singkat, ya. Adapun langkah-langkah membuat ringkasan teks. Yang pertama, ada bacalah teks dengan seksama. Kalian harus membaca teksnya dengan seksama ya, dengan cermat dari awal sampai akhir. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Misal kalian menemukan pesan moral yang ada di dalam teks, kalian bisa memasukkan dalam ringkasan teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Nah, jika teks sebenarnya dari awal sampai akhir menceritakan permasalahannya diceritakan di awal, kalian harus menuliskannya ya di awal. Ada cerita atau penggalan paragraf yang puncak ceritanya itu di tengah, ada yang di akhir. Jadi kalian harus sesuaikan dengan teks yang ada ya. Lalu yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kata bahasa yang tidak baku. Nah, itu tadi kita di pembelajaran 6 belajar tentang apa? Kerjasama di lingkungan masyarakat. Ada apa saja tadi? Ya, ada apa? Ayo, ingat ronda ya. Ada ronda, ada apa? Mempersiapkan hari 17 Agustus, hari kemerdekaan ya. Lalu ada apa lagi? Ada yang ketiga itu apa? Membantu atau gotong royong membantu korban bencana atau warga yang tertimpa musibah. Lalu setelah kita sudah belajar kerjasama di lingkungan masyarakat, kita belajar tentang membuat ringkasan ya, atau meringkas cerita ya. Nah, untuk meringkas atau membuat ringkasan cerita, anak-anak harus membacanya dengan seksama ya. Nah, meringkas cerita itu seperti menulis kembali cerita atau teks ya, tapi dalam bentuk yang lebih singkat ya. Diambil dengan beberapa poin-poin ya, harus memperhatikan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, itu tadi pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan di rumah saja, jangan kemana-mana. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.